Hai, bareng Ega di sini. Dan Kris. Tentunya hari ini nih ada satu kesempatan dan satu space masih kosong Kak Kris. Iya, bener banget. Karena nanti satu bangku kosong ini spesial Buat ya. siapa? Tentunya buat kita berdua. Satunya siapa nih? Salah satunya adalah diri saya sendiri karena saya adalah perempuan. Tamunya karena perempuan. Oke, ya kita bertiga perempuan. Loh. Langsung aja hari ini bareng Mbak siapa ya? Boleh langsung aja kita berikan tepuk tangan Mbak Isma. Halo. Mbak Isma. Mbak Isma sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah Mbak Isma. Ini bukan rumah kita. Iya. Selamat datang. Wow, hari ini bareng Mbak Isma nih, sosok wanita yang memang banyak dikagumi oleh halayak. Indramayu mungkin banyak sekali yang udah tahu sama sosok beliau, ya Kak Kris ya? Betul dong, apalagi memang ini adalah sosok bisa dilihat tadi baru masuk udah wow apa nih? Ini perempuan apa Looknya nih? dari atas sampai bawah tuh keren banget ya sih. Beliau adalah salah satu public figure Indramayu bisa dikatakan ya, karena usaha, karena prestasi juga, dari kesusahan menjadi sukses, dari sukses nggak boleh susah. Jangan dong. Ngomong-ngomong Indramayu gimana Apa tuh? kalau kita kenalan dulu Boleh, nih? boleh. Kenalan dulu bareng Mbak Isma, boleh diperkenalkan? Hai Mas Ega, hai Mbak Kris. Mungkin Mbak Isma yang belum tahu dari sosok Mbak Isma tuh siapa sih? Profil Mbak Isma Oke. namanya siapa, lahir di mana ya kan? Oke. Nama lengkapnya Andi Isma Suryani. Tahu dongnya nama Andi dari mana dong? Dari mana tuh? Pasti dari suaminya. Ah. Biasanya gitu, atau bukan? Oh bukan. Jadi kalau nama Andi itu kayak marga dari Makassar. Oh, orang Makassar. Orang Makassar. Boleh saya sapa? Boleh. Apa kareba? Jawabnya udah baji-baji. 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 Hari ini sudah saya kasih kursus bahasa baru, bahasa Makassar. Oke. Biasanya- Mbak Isma umur berapa? Mau nanya itu Aduh, sensitif ya. Gak apa-apa, gak Ntar apa-apa. kamu manggil saya Umi lagi. Kalian Enggak mau dongnya. Rotu 40 ya. Oke. Serius? Soalnya biasanya dia ngeprank kalau masalah umur. Oh, enggak dong, tapi serius, bener serius, nggak? serius, serius, Tapi serius. memang asli. Spesial buat Mas Ega sama Mbak Kris. Oke. Ya, 40. Oke. Lahir di Makassar. Lahir di sekarang Makassar. Usia 40. Punya Rotu menuju 40. Oke. November ini. 40 tahun. Ibu berapa anak? 4. 4 anak. Banyak ya, Bo? Tapi gak Macan ternak. kelihatan bener-bener macan banget. Mama cantik Mama ya. cantik. Mama cantik. Bukan macan ternak ya. Bukan dong. Kalau itu beda lagi. Kayak sebelah. Oke, Mbak Isma mempunyai 4 orang anak dan 1 orang suami tentunya ya Iya, Mbak Isma. tentunya ya. Coy, jangan nambah dong. Oh, nggak boleh. The one and only ya. Betul. Mbak Isma sekarang lagi menggeluti usaha apa sih kalau boleh tahu? Oke, kalau sekarang kita lagi di Rumah Wangi, tentunya Rumah Wangi. Itu yang sekarang lagi sedang berjalan. Sebelumnya juga saya di Nuskin, itu sebuah produk anti aging. Oke. Terus saya punya juga kayak konveksi mukena. Oke. Wow. Punya ya beberapa hektar kebun sawit lah ya. Wow, oke. Harus disebut semua? Nggak apa-apa. Oh, nggak Harus apa-apa. sombong. Harus sombong ya. Oke ya. Kita aminkan. Biar kalau jalan-jalan nggak ada yang Prestasi julid nggak gitu ya. Nggak Oke. apa-apa. Ini bukan sebuah Nggak ria, apa-apa. tapi ini adalah Oke. sebuah pemancingan kita biar lebih Betul. semangat lagi. Mbak Ya, Isma. biar lebih giat lagi. Betul. Sekarang saya Alfamart, Indomart juga udah jalan. Terus sekarang yang terbaru adalah Seafuel. Ini Oke. produk sendiri. Oh, ini. Iya, tentunya. Ini untuk apa nih Mbak Isma? Informasi nilai gizi. Ini cantik dan sehat dalam satu kemasan. Jadi ini adalah fiber yang ada kandungan kolagennya. Berarti kayaknya cocok nih buat aku yang kadang males Iya skincarean dong. ya. Bener, Cuma cocok minum banget. aja gitu ya. Nah, Betul. cantiknya luar dalam. Cantiknya Wow. luar dalam. Satu kemasan ya. Oke, jadi Iya, satu kemasan kita bisa simple. merasakan kecantikan betul. luar dalam. Oke, Mbak Isma, barangkali yang tadi sudah di-spill oleh Kak Kris, Mbak Isma itu dulunya pengusaha, tapi dari umur berapa sih? Tanya dong Kak Kris. Tapi ntar dong, Gimana? sebelum kita tanya tentang usahanya, Yes. gimana kalau kita tanya, Mbak Isma kan tadi bilang bukan orang Indramayu, Betul. Oh iya, alias iya. orang Makassar.
gimana ceritanya orang Makassar kok bisa jatuh cinta ke Indramayu tuh gimana? Iya. Yang Asal pastinya muasalnya. nggak jatuh dari pesawat ya. Sorry. Oh enggak. Saya sama suami tuh asli Makassar. Jadi Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi kalau yang namanya merantau bener-bener asli merantau nggak sih? Oh, oke. Karena dua-duanya bener-bener datang ke kota Indramayu, nggak punya kenalan, nggak punya saudara, sampai pada akhirnya sekarang udah kayak justru berasa kayak kampung sendiri. Saya merantau ke Indramayu tuh di umur 19 tahun. Oh, oke. Dan saya sekarang udah 21 tahun di Indramayu. Lama Jadi separuh ya? hidup ya Separuh udah di hidup jadi orang Indramayu. Indramayu. Berarti 19 tahun itu sudah menikah? Sudah menikah, pernikahan dini ya. Oh, tapi karena memang udah lama di Indramayu, jadi orang kayaknya taunya orang Indramayu Iya, asli benar. ya. Ya, aku pikir benar, juga benar, pikir benar. Mbak Isma orang Orang Indramayu. Indramayu. Baru tahu hari Bukan, ini malah. bukan. Jadi saya memang dari dulu cita-citanya nikah muda. Oke. Jadi biar pengennya tuh punya anak. Makanya sekarang anaknya juga udah kayak sepantaran. Oh, Jadi kayak Oke. bestie Kayak jadinya bestie gitu. gitu. Yang cowok usia berapa Mbak lo? Yang cowok sih baru ya. Baru loh, itu baru yang Itu cowok. rezeki Baru banget. rezeki. Soalnya bener. Nah, orang-orang sekarang tuh taunya aku baru punya anak satu, yang dua nih kasihan gak Karena ketahuan. balik lagi tadi nggak kelihatan. Iya, ya tidak kan? terlihat. Iya, soalnya udah Mama pada saya- kuliah. Saya besar sekali teman-teman. Kembali dari pertanyaan Mbak Kris tadi yang akan kita bagikan informasi ini buat teman-teman juga. Yaitu dengan banyaknya usaha Mbak Kris ya, Mbak Isma juga, banyaknya semangat dari seorang Isma nih. Berawal dari usia berapa? Jadi waktu itu Awal usaha. saya sama suami tuh udah menggeluti usaha toko material. Toko material. Di mana Iya, tuh? di Jalan MP Haryono di Di Indramayu, Indramayu. oke. Lebih ke ibu rumah tangga sih ya. Jadi awalnya. mulai Oh, ya ibu rumah benar. tangga. Mulai dari bangun tidur, ngurusin suami, masak, anak, ngantar sekolah segala macam sampai ada di suatu arisan, terus jalan-jalan, terus apa ya, pokoknya setiap hari tuh nongkrong aja kerjaannya dulu. Oh, gitu. Sampai ada di suatu titik saya ngerasa kok hidup aku tuh gini-gini amat ya. Kok hidup aku tuh nggak bawa manfaat ya, padahal saya tuh bisa menghasilkan lebih gitu loh. Kok hidup saya tuh cuma ngepoin status orang ya. Jadi kerjaannya dulu zamannya BlackBerry ya. Yes. Ngerisetnya tuh recent update orang. Oke. Terus udah gitu begitu ngeliat recent update langsung WA temen yang lain nih ya. Lu lihat nggak tuh postingannya si ini ya kan? Julid dong. Akhirnya suatu waktu lagi duduk lagi mikir kok gini-gini amat ya. Kayaknya saya nggak pengen sampai di hari tua hidup saya tuh julitin orang aja ngelihat statusnya. Iya dong. Saya pengen balik keadaan orang harus ngelihat saya nih. Caranya gimana gitu. Mikir sampai pada akhirnya saya ketemu sama sebuah produk. Memang waktu itu Nuskin ya. Yes, Nuskin itu yang mulai saya geluti. Yang kalau orang sekarang diceritain mungkin udah nggak percaya ya bahwa saya adanya Rumah Wangi itu karena dulu emang kerjaannya tuh facial keliling, Oke. bawa motor. Ingat banget motor aku waktu itu Supra dong. Oh iya serius? Yes, Supra motor bebek kayak gitu? yes. Bawa sendiri motornya? Bawa sendiri. Bisa gigi-gigian kayak gitu? Ya bisa, harus Oke. bisa, harus bisa. Jadi Terus? pada saat punya keinginan, memang aku nggak bisa bawa motor tuh waktu habis nikah, terus nganter anak juga nggak bisa bawa motor. Alhamdulillah ya ada beca ya di sini ya, ngebantu banget. Cuman pada akhirnya mikir juga ya, kayaknya nggak praktis. Akhirnya aku belajar tuh motor gigi-gigian itu. Jadi kalau kata teman aku, lu udah kayak sales rokok kata dia. Jadi kiri kanan gembal-gembal tuh udah bawa alat facial keliling sambil nawar-nawar. Dari kantor ke kantor saya nawarin. Kayak door to door kayak gitu? Yes. Oh gitu, berawal dari kegabutan apa sih gue ngeliat Iya, gitu nggak sih? benar. Nah pada akhirnya saya mulai facial clean, alhamdulillah diterima. Jadi nggak cuma di Indramayu, Di luar terus kota Indramayu iya di luar juga. kota Indramayu juga, sampai ke Tasik, sampai ke Tangerang waktu itu saya memperkenalkan produk saya yang menjadikan saya top best 20 leader Asia. Oke. Dan Kak Kris, kita penasaran seorang Ismail itu kayak sebulan ada 50 kali kan. Loh, bulan aja 30. Kak, sebelum itu hampir kayak sering banget nih ya ke luar negeri gitu. Sepak terjangnya ke luar negeri itu ngapain?
Jadi waktu satu emang suka traveling ya. Oh, oke. Iya, itu hobi. Saya sama suami memang hobinya tuh traveling. Jadi ngasih penghargaan buat kami berdua. Self reward gitu. Self reward, terus buat rasanya kayak tetap selalu pacaran. gitu. Itu kita pasti selalu traveling. Iya. Nggak cuma dari ke luar negeri sih sebenarnya, tapi beberapa tempat Indonesia nggak kalah indahnya ya. Iya, Jadi benar-benar. biasanya itu selalu kami planning di setiap bulan dan planning ke luar negeri itu memang sekali setahun. Itu udah jadi kayak apa ya? Udah jadi rutinitas di kalender kami berdua tuh udah ada. Udah ada Oke. gitu mau kemana. Udah ada schedule-nya gitu Udah Mbak di Isma. schedule. Tapi kan tentunya sebelum kayak self rewardnya sekarang gitu yang luar negeri apa segala macam, kemungkinan dulu juga ada apa sih pengalaman pahitnya, misalnya iya. kayak tadi pas apa sih facial keliling. Betul. ini dan Naik itu, motor. naik motor apa segala macam. Jadi dulu pada saat saya facial keliling tuh orang taunya saya adalah seorang istri dari Edi Suherman ya. Edi Suherman tuh yang punya toko material yang kerjanya itu cuma buka laci, duit udah ada lah di situ ya. Ngapain lagi gitu loh. Pengen capek-capean, pengen panas-panasan. Iya. Secara udah enak Udah lah ya. enak Udah ya. enak, tinggal minta duit dikasih. Tinggal sebenarnya apalagi suami saya tuh nggak pernah ngelarang saya mau nongkrong kemana, mau jalan sama siapa. Sok boleh. Intinya kamu happy karena itu emang dia bilang pokoknya uang ini kamu habisin sehari silahkan. Berarti kita besok pokoknya segala keputusan di rumah tangga tentang keuangan dan tentang kehidupan kita ke depan itu kamu yang pegang. Tugas saya adalah nafkahin. Jadi kalau kamu mau habiskan dalam sehari ya silahkan gitu loh. Ada di situ saya mikir. Oh iya ya, hidup tuh bukan cuma tentang hari ini. Tuh. Jadi mulai dari penolakan ya biasa dong ya, produk baru ditolak, terus diremehkan. Bahkan teman-teman saya banyak sekali yang nggak mau main ke rumah saya. Soalnya dia mikir kalau ke tempat Mbak Isma tuh ditawarin produk. Iya. Jadi udah ke distract mungkin teman-teman Mbak Isma. Bener, udah ke distract banget sampai pada akhirnya saya harus keluar kota kalau seperti ini. Akhirnya ingat banget saya naik bis ke Tangerang, terus begitu nyampe Sendiri? Tangerang sama teman sih Sama berdua. teman. Sampai Tangerang itu kan dia harus ke Bakahuni dulu ya, sementara saya mau ke Banten. Nah si busnya ini nggak bisa Bu, sementara saya udah janji jam 3 nih. Saya juga marah akhirnya. Tau nggak, tas aku tuh diturunin di tolnya tuh rada curam begini, jadi si tas aku tuh ngegelinding ya Allah, sedih banget tau nggak sih? Sedih. Tapi kan itu jadi pengalaman yang manis. Justru sebenarnya itu tuh jadi cambukan saya. Gue udah jalan 50% nih, gue nggak boleh mundur. Gue harus sampai di top gitu loh. Gue pokoknya ada suatu saat di mana saya pengen ngenikmatin apa yang udah gue jalan 50% sebelumnya nih. Dan insya Allah bisa gitu. Itu adalah sebuah proses ya. Yes. Memang proses pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Jadi kita merasakan kepahitan ketika proses untuk menjadi seorang yang sukses. Kita aminkan, semoga kita yang melihat tayangan ini bisa mengikuti jejak seorang Mbak Isma sendiri. Yes, amin. Jadi wajar ya Mbak Isma kalau dulu kita kayak yang Mbak Isma naik motor apa segala macam. Oh iya. Jadi itu proses wajar namanya. banget. Dan sebenarnya itulah yang namanya menikmatin proses ya, yang orang kadang mungkin sekarang baru sehari 2 hari udah bosenan gitu. Nah pada akhirnya udah setahun 2 tahun sampai 3 tahun aku facial keliling. Orang-orang udah mulai suka, orang-orang mulai ada respectnya dan udah mulai ngelihat hasil dan segala macem. Akhirnya orang yang datang ke rumah, akhirnya saya mikir lagi, wah ini orang kalau datang ke rumah, saya rumahnya nggak cukup nih. Akhirnya dari situ saya makin bikin double, triple kerjaannya buat bikin rumah wangi. Masya Allah. Mbak Isma, dari usaha yang sudah disampaikan oleh Mbak Isma nih Kak Kris, dari alhamdulillah kayak minimarket gitu ya. Ada usaha di luar Indramayu juga, usaha kelapa sawit ya. Kemudian rumah wangi, rumah kecantikan yang udah kita biasa perawatan di sini Kak Kris. Kak Kris siapa nggak kalau misalkan pendapatan seorang Mbak Isma itu berapa per bulan? Ya nggak sih? Boleh disepil kayak maju mundurnya berapa sih? Oke. Itu adalah pacuan untuk kita lebih semangat. Betul, harus. Jadi dulu namanya ibu rumah tangga dong ya, gimana sih? Pokoknya dikasih jatah sekian ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau maju mundurnya seorang Isma Suryani itu ada di per bulan dari keseluruhan. Kita kayaknya resign aja.
Risma mengelola dan memanage keuangan deh. Keuangan suami juga mungkin. Yes, Risma. pastinya. Toko juga masih dipegang. Sekolah anak, gaji karyawan masih Iya, Risma? masih dong. Karena memang perempuan tuh bank terbaik kan. Iya benar. Bang Setuju, terbaik. setuju, Iya. setuju. Terpercaya Iya, ya. terpercaya, amanah nemuin ya. uang di dompet suami ya. Bisa dapetin uang yang tidak terduga Betul, di itu saat juga kamu harus di bersih. mana. Bersih. Yes. Udah gaji karyawan dan lain sebagainya. Yes. Amin ya Allah, diselawatin dulu Kak. Iya. Tapi tau gak sih Mas Ega, yang terpenting adalah di sini tuh berarti semua perempuan tuh padahal mah bisa ya. Bisa. Risma. Jadi intinya bisa. Seorang kenapa saya seneng banget diundang ke acara podcast ini. Seneng banget. Karena pengen bagi pengalaman buat teman-teman sekalian, buat perempuan yang ada di luar sana. Kalian tuh wanita-wanita hebat. Jadi jangan pernah mengeluh dengan keadaannya. Pokoknya tetap berjuang. Yang namanya pada saat kita lagi naik tangga tuh emang nggak gampang ya. Emang berat. Mungkin Berat. kalau ceritain perjalanan saya sampai naik tangga, sampai bisa dapat reward, sampai bisa dapat penghasilan, sampai bisa dapat ini itu, waduh, nggak. Kayaknya sedihnya tuh udah sampai sekarang tuh kalaupun orang julid tuh udah nggak ada rasanya gitu loh. Iya. udah biasa aja. Karena julidnya tuh udah ketampung yang 8 tahun yang lalu. Udah lewat. Dari Mbak Isma sendiri ada dong mungkin pengalaman dan penyampaian masih ada di hati atau di otak suatu yang membuat Mbak Isma tuh kayak sempet down, kayak apa nih, saya harus apa nih gitu. Mungkin ada perkataan teman-teman atau bullying dari sekitar, pernah nggak sih? Pernah sih. Okay. Jadi saya tuh kan bukan tipe orang yang suka nge-spill. Mungkin Mas Ega juga, saya nggak tahu ya, atau teman-teman yang lain, saya bukan tipe orang yang suka nge-spill usaha saya tuh apa gitu. Saya pun kayak minimal tuh saya nggak pernah posting loh itu di Instagram. Saya nggak pernah. Ini baru pertama kali serius ya, paling teman-teman deket aja. Tapi kalau untuk aku posting lagi udah opening atau itu nggak terlalu nggak sesumbar lah. Okay. Bahkan kayak yang sawit itu pun udah aku milik itu sejak 10 tahun yang lalu. Jadi nggak baru-baru aku pun posting setelah pandemi ini aja karena aku berkunjung ya ke sana. Jadi pokoknya intinya cuma pengennya tuh kerja dan pengen orang-orang di sekitar saya tuh juga ikut happy gitu loh. Oke. Jadi memperkerjakan orang-orang sekitar juga Yes, mulainya gitu kan, dari tentunya. mulai ada Membuka lowongan minimal pekerjaan. pekerjaan untuk hal lainnya. Tapi hebat loh, jadi perempuan tuh hebat yang bisa mengerjakan banyak hal dalam Iya. satu waktu gitu ya. Ibu rumah tangga, Yes. yang ngurusin keuangan, Betul. yang ngurusin usaha, itu kayak wow, Ya. cuma perempuan yang bisa. Alhamdulillah. Ega bisa karena ini. Dalamnya bagus karena ini. Oh, Karena gitu. simple ya. Itu rahasianya Oke. Ega. Gitu. Bau apa nih? Bau-bau THR. Oh. Mbak Isma, mungkin beberapa penyampaian dan pesan untuk anak muda, Oke. apalagi buat Kak Kris, seorang perempuan juga yang akan menjadi seorang Ibu. yang akan sibuk nantinya ke Oke. depannya gitu kan. Seperti apa dari Kak Risma sendiri? Oke. Sebagai apa nih? Sebagai perempuan. Sebagai perempuan dan ibu Oke. rumah tangga. Oke. Kalau sebagai perempuan dan ibu rumah tangga, saya selalu ngajarin ke anak-anak saya seperti ini. Sehebat apapun kamu seorang perempuan, kamu tetap istri. Gitu. Jadi segala izin dan segala macam tuh tetap suami, menomorsatukan suami. Gitu itu yang pertama. Menomorsatukan anak-anak dan keluarga. Baru setelah itu baru pengerjaan yang lain. Oke. Jadi udah udah kayak misalkan aku kesini harus dengan ridho suami dulu tentunya. Aku bisa jadi top 20 leader Asia dan emang dapat banyak banget penghargaan. Jadi penjualan aku tuh di per bulan itu bisa mencapai produk Nuski itu bisa mencapai 1 M. Wow. Ya. Jadi kalau di Nuski Indonesia itu saya adalah eksekutif brand director. Jadi itu pun berkat siapa? Berkat suami saya. Tanpa izin dan ridho dari suami saya bukan siapa-siapa. Karena namanya ibu rumah tangga ya. Kalau nggak dapat izin dan ridho suami nggak mungkin sukses. Yakin saya. Betul. Sesayang apa? Banget. Kalau Banget. misalkan suami lihat mau Coba. nyampein apa? Panggilannya apa panggilannya biasa di rumah? Aku manggilnya apa ya? Banyak sih, Ayam, tergantung tergantung tempat. Gitu, Iya. panggilnya apa? Barangkali ada permintaan.
Kalau misalnya suami lihat mau nyampein apa? Mau bilang terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayangnya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang pastinya saya tahu bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini izinnya ayah buat saya itu adalah buat keluarga kita. Pesan untuk anak-anak di rumah. Mama sayang kalian. Apapun yang ayah sama mama lakuin sekarang mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik dan kelak ke depan kalian bisa jauh lebih baik dari mama. Amin. Luar biasa, Ya aku Kris. merinding loh. Tapi emang bener sih perempuan tuh kayak kalau di luar sana ada yang bilang perempuan tuh nggak butuh laki-laki itu bohong. Oh bohong banget, bohong banget. Bohong itu tuh bohong. Karena Bohong memang banget. saya setuju sih sama Mbak Isma yang kalau misalkan apalagi seorang istri gitu ya Benar. harus meminta izin suami itu Betul. kayaknya penting ya. Penting. Itu kalimat yang Penting. harus digarisbawahi ketika kita menjadi seorang wanita di Iya. rumah tangga. Kalau pengen sukses ya, Betul. kuncinya. Ya, rahasianya. Iya benar, benar, Jadi kalau benar, misalnya benar. kita pengen hidup sukses dan ya insya Allah berkah, Iya. apa-apa izin dulu sama suami. Jadi gitu. Mama, saya mamanya, sih sama bisa teman-teman. bilang saya sekarang ini karena suami saya gitu loh. Karena izin Allah sama suami saya yang benar-benar ridho gitu loh. Benar-benar percaya. Benar-benar akan hal percaya, itu. iya. Benar-benar maksudnya jadi kami tuh jadi gini, setiap step jadi kami tuh kalau suka liburan nih nongkrong yang kita lakukan adalah dari 10 tahun yang lalu nih. Tahun depan kita ngapain? 5 tahun lagi kita punya apa? 10 tahun lagi kita ngapain? Planning. Oke. Itu. Jadi setiap liburan tuh kan sebenarnya nggak pernah kosong. Liburan iya, tapi sambil ngelihat kita di tahun depan kita punya apa nih? Tahun depan kita ngapain nih? Iya, benar, Hal benar. berbuat baik apa yang udah kita lakuin sekarang, apa yang kita tambah nih? Jadi perbincangan seperti itu meskipun liburan ya perbincangannya seperti itu. Oke. Bisma, kita shock dengan semua pengalaman Speechless ya, ya, iya. pengalaman dari Mbak Isma Iya, sendiri. benar. Karena Banyak banget kita pelajaran yang sebagai tadi anak didapat. muda juga Heeh. terpacu. Iya. Jadi lebih semangat gitu ya. Betul. Harusnya. Mbak Isma, terima kasih hari ini Terima kasih sudah banyak. berkunjung Terima di kasih podcast sudah kita. menyempatkan untuk kita berdua. Betul. Saya juga seneng banget. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana jauh lebih terinspirasi. Jadi jangan pada saat memulai usaha jangan lihat hal gedenya dulu. Iya, benar. Tapi nikmatin tuh 1, Prosesnya. 2, 3 naik anak tangganya nih. Oke. Bahkan sampai ke atas pun belum tentu tuh nggak terjun. Tetap Oke. nikmatin. Karena emang menikmatin proses tuh adalah hal yang sangat penting dan luar biasa sih ya. Yang dirasakan. Yang dirasakan benar. Oke, Mbak Isma, Kak Kris, akan kita kembalikan untuk sepenuhnya waktu ini di luar sana, ya kan, ke Rumah Wangi biar kita obrolannya enak ya kan. Iya. Oke. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan share ke Share. teman-teman kalian semua karena ada sosok wanita yang harus kita dapatkan informasi penting, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang memang keluar rumah tetap ya kan izin sama suami kan. Betul. Itu nomor satu. Nomor Nomor satu, satu. tuh. Nomor satu. Mbak Isma pengen melancong, ya kan ke Aceh contohnya. Harus izin dulu kan. Izin Pastinya. dulu. Oke. Mbak Isma terima kasih, sehat selalu. Terima kasih banyak Semoga Mas Ega. kedepannya sukses. Sukses. Amin, Sukses amin, nular, amin. nular, 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 nular. Ya. Semakin banyak. Iya. Mudanya nular, nular, nular. Ya. Ya dong. Maaf untuk kita semuanya. Oke, Kedepannya maaf. kita menjadi manusia. Terima kasih banyak. Amin. Oke. Yes. Sukses buat Mas Ega. Sukses buat Mbak Kris. Terima Semoga kasih. impian dan cita-citanya juga tetap Amin. terkabul. Amin. Mbak Isma, Mbak Isa. Oke, Oke, guys. terima kasih buat kalian yang udah nonton. Yes, untuk beberapa kesempatan kita akan kembali bersama podcast hari ini. Dadah. Dah.